Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan dan madum, mari kita dengar akibat debat politik di Aceh perkembangan mulai dari tahun 76 sampai Juni dengan Syekh Tigam, Presiden ALC. Perkawinan ideologis lu pegang gua ni si tengok agam si tengok inong agam kon inong kon deka lawan tapi hantoi pegot pajan tak lawan kiban cara tak lawan usi penjajah tapi pajan tau si ngompe tau si nya ne pegang maka lu pegang gua ni yang kon gedon nya adalah ibarat perkawinan kulah 76 dengan ideologis Aceh mereka ternyata lahir si tengok agam si tengok inong ke agam hanya dakun ke inong hanya dakun kan maka orangnya menyepelih pegot perjuangan lom pegot perkawinan baru perjuangan sekurang belah 2027 mengkawin dengan ideologi Aceh mereka perjuangan 2027 mengkawin dengan ideologi Aceh mereka yang baru yang tak inginkan lahir panglima-panglima perang lahir tokoh-tokoh yang berhe baik luar dan dalamnya yang tak inginkan Tengku Hanif. Silakan menyonjit dan diskusikan karena itu kalau aku buka karena kita baik ortodok jadi orangnya perlawanan perlawanan dengan negara Indonesia hana kecuali awak luar negara melawan pik bendera kan yang lawan awak lagi nyan tapi efek di Aceh terpegot perlawanan hana lagi masa wali pegot na panglima perang na bedi na tenteranya hana na gerakan rakyatnya pun hana yang na tok lagi tengku ASRF yang pegot perlawanan lewat jak-jak pakai topi PBB lihat pegot bendera nya na tapi golong saban lagi sabuk aturan pegot perlawanan dengan lawan negara yang sah negara Indonesia nya belum na jadi menyepelih kena jut pajan kena pegot perlawanan Malaysia pegot perkawinan nilai antara ideologi dengan perjuangan per 2027 per 2025 per 2026 pegot perkawinan nilai nyohana ada pegot perkawinan hanakan je terharap lahian gimana cara kena pelahian lah mengkawinkan pegah-pegah ingin mengkawin ni kan mengkawin payah menyohana tong ino ni nan kan nyo cara lumbi analogi kan perumpamaan contoh ni jadi lu kali aku lakukan tapi ternyata hana mungkin 50 tahun perjuangan tiap pegol gerakan 50 je hana mungkin li ya nyan pola perjuangan yang siput ni melawan negara tapi nyan hanya untuk tak pelemah kamu ingin mengkawin tapi hana inong hana orang mengkawin nyan cara berpikir di era uke lagi urang drone nyan kan lagi ibaratnya mengkawin sepihak hana pasangan hana pasangan jadi yang nak pasangan mesti benar betul-betul melahirkan panglima perang melahirkan tentera-tentera melahirkan diplomat melahirkan pemimpin-pemimpin rakyat yang gekun sabuk perjuangan yang sesuai dengan aturan. Nyo lupa. Nyo hana orang yang gerakkan tu melakukan perlawanan Indonesia. Hana mungkin cara mereka Aceh dengan NKRI hana terbuat perlawanannya hana mungkin. Yang kon laju. Tak lawan hana akan mereka apalagi hana lawan. Nyo hana mungkin. Jadi nak heboh cara buat perlawanan yang baru ingin Acehnya mereka. Yang sabuk diplomat internasional lawan dengan cara-cara diplomat. Yang kedua lawan dengan cara tentera, cara dengan panglima perang. Yang kedua lawan dengan cara dengan rakyat. Heboh caranya hanya terpisah. Unyo baikli lawan kekerasan bersenjata non violent yang kon. Jadi pegot perlawanan lagi Papua. Jadi heboh korban men. Diplomat internasional di men, tentera men, people power men, non violent men. Jadi bekna bahasa kita yang hanam cimling dengan kekerasan yang kon perjuangan. Tapi ibarat mengkawin agam-agam kawin itu. Mungkin kan. Pola-pola non-violent yang kon kan. Kalau tak coba mengkawin agam-agam ibarat dia. Betul ada rekam kira-kira mengkawin agam-agam. Yang contoh ji, analogi ji, umpama ji.
Maka 20 tahun hana karena mengkawin agam non agam. Karena hana melahirkan sebuah perjuangan yang betul-betul sip syarat ni. Nyo bekas tu syarat lawan negara yang sah lagi Indonesia yang negara sah aja. Cuma kita nyo nak hak untuk tamu kemerdekaan tu heboh cara lawan ni. Nyo hanya terpisah. Yang sebuah lawan lewat internasional, yang ke diplomat, lagi seperti Nuku Hanif, yang ISRM, yang ke lawan secara diplomat. Yang kedua, lawan secara bersenjata. Lagi tengkulah yang melawan, lagi bagaimana awal itu. Lagi Al-Syahid tu, yang kerubuan orang 150,000, yang kerubuan, yang ke lawan. Yang kelima, people power lagi sirah. Yang ke non-violent. Yang non-violent lagi Tengku Hanif sering-sering non-violent. Yang benar, heboh haji, baik non-violent tu. Yang lagi tu mengkawin agam-agam. Nyo harus faham. Jadi maknanya pelik terbuka perlawanan lom ngon Indonesia, bedoh mal heboh kekuatan. Nyan baru ke perlawanan ngon Indonesia. Man baik. Sayang rakyat, abi wate untuk hanong pecah. Hebat ni nanum kawin agam-agam. Apa ni anu? Ya kan? Nyo bukti ji. Karena deka, dong bagari. Hana sese. Jadi han akan truh merdekanya. Bahana sese dong bagari. Nyo yang harus lebih penjelasan ini. Oh, tunggu sedikit pimplan. Tiba pimplan man. Gerakan heboh hana. Gerakan itu tinggal dalam nangro. Baru pimplan lo 2005. Itu baik pimplan kau je. Penting benar heboh. Wih tak kabut dah pimplannya man. Oh, kamu hanjuk munan. Yang je kiban dong bagari sabi-sabi. Hana kawin agam minum. Kawin agam-agam. Yang kau tunggu. Nyo belum peterang cara perjuangan itu. Jadi ino yang nak lawan mesti di internasional ASRM. Tapi nya ibarat kawin agam-agam. Nya ibarat kawin agam-agam. Hana ni sampai 20 tahun hana layan. Karena kawin agam-agam. Tapi mau nyo heboh, nyo berbarengan, nyan baru kawin sempurna lagi. Nyan insyaallah mampu kena ubat kuat karena inan perkin energi kuat karena inan mendung karena lenyan kayo kalengkap lah untuk melahirkan hasil daripada perkawinannya yaitu mereka. Nyan heboh kekuatan. Nyan baru perkawinan sempurna. Na saksi, ya kan? Na agam, na inom, na mahar, ya kan? Lengkap ya. Nyo lagi ino kau lagi kawin mahayal atau kawin agam-agam. Rupanya jalan tu. Jalan. Nyo lu berterang kembali. Bak bulan puasanya. Oh, awal hero nu lawan ini kan nak tamong. Dia yang kaki amat, dia tamong kena siat. Dia siat tamong pun kaki amat. Hana. Dia yang hana ku tamong lu pun karena lawan. Hana. Dia hana liu ku pukat perlawanan sirau hana liu ku pukat perlawanan. Gah dia orang kepegana. Jadi dia baik fanatik. Baik ortodok kata cara semiki. Yang penting punya nale boh ku kata rino batika berjalan lo perjuangan. Arahan alun. Anam dale. Arahan alun anam dale. Yang penting heboh kekuatannya karena kekuatan diplomat anggaplah karena ISRF bekong ISRF di luar negeri. Tapi baik to ISRF nyen lagi agam kawin agam. Berarti benar lom panglima perang, benar lomu perang, benar tentera, benar bedi. Nyan berarti kasah perkawinan antara mat bedi dengan kekuatan internasional. Baru people power gerakan rakyatnya ibarat ya intal itu. Ya intal itu mandung ka setuju, ka meriah. Nyan baru akan melahirkan anak yang betul. Nyo boleh lu berterang. Nyo cara pukul perjuangan non-violentnya sabar lagi kawin agam-agam. Karena akan lahir anak Aceh mereka hanakan atau akan lahir mereka nyenakan. Jadi benar heboh unsur tentera, unsur people power, unsur diplomat internasional. Baru tata masa benar sistem pemerintahan negara di penghasilan beboh. Baru tamung limong karena pengakuan daripada internasional. Berarti syarat mutlak adalah limong boh. Nyotok saboh.
AS luar negeri. Dong bagari jak dijadoi na. Nya saban lagi kawin agam mun agam. Nyo lo istilahkan. Kalau pegawainya kawin agam nyo ibarat. Benong punya lo contoh yang mudah semikir. Nyo lo buka lom ada dialog lun yang tengok viral nak dengannya dan yang tengok mungkin dan urinya dino sehat cukup ingat dia dia. Jadi draw dia ini nan uri yang belum merempok urunya yang gede dua. Hana lanjutkan pergerakannya. Kitanya wajib lanjutkan. Hana pakai ego atlet, ego maju. Karena orangnya bangsa Aceh kompak luar dan dalam, maka kita gerakkan kembali amanah indah tu. Lagi yang dong, betul tanggal 20 bulan 10 2022 kita goncangkan dunia, goncangkan nasional, kita goncangkan dunia. Ya, itu lumi penjelasan ni lom. Nyan bukti lun hana PP lum pegot perlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode simak aja baru kita diskusi. edisi Senin 10 Oktober 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita hari ini membahas masih tentang polemik ini ya, isu terkait tetap 3G atau Muzakir Manaf dan juga Presiden Duta Sentral Revolusi Rakyat ini akan kita angkat tema yang sangat menarik, yaitu seruan Syeki menggemparkan KPA. Muzakir Manaf melawan bersama narasumber kita, supaya ini Usman Syeki atau akrab disapa dengan Tengku Syeki. Beliau adalah Presiden Duta Sentral Revolusi Rakyat. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya di Tengku? Baik terus. Ini kita hadir lagi ini di PHT masih membahas tentang isu-isu yang memang sangat krusial ini di Aceh ya Tengku ya. Ini tema kita sangat menggelitik ini Tengku, seruan Syeki menggemparkan KPA. Muzakir Manaf melawan apa masalahnya ini? Ya, tentu mereka yang harus kita tanya sama mereka sebetulnya. Tapi sebetulnya mereka sudah mulai takut. Rakyat marah. TNA Agam, TNA Inong, yang pasukan-pasukan dulu sudah habis kesabaran. Jadi semua elemen setelah kita menyuarakan, membuka tabir-tabir kejahatan, kebohongan mereka terhadap persoalan Aceh, jadi mereka mulai takut sekarang, takut bangkit tentara Agam, tentara Inong untuk minta pertanggungjawaban pada mereka tentang kehancuran Aceh, ketidakkepastian Aceh di selama 18 tahun ini. Jadi setiap kita lakukan gerakan-gerakan untuk mempertanyakan persoalan itu, tentu mereka akan takut dengan sendirinya. Apa bukti ketakutan mereka setelah Anda misalnya memberikan gerakan-gerakan khusus atau mempertanyakan tentang bagaimana kinerja sebenarnya Muzakir Manaf dalam mensejahterakan rakyat ini, Tengku? Jadi begini, persoalan Aceh ini sudah sangat dalam ya. Jadi kalau kita bicara dari awal, kita korban luar biasa, syahid orang luar biasa, traumatik masyarakat luar biasa, siap semua itu demi mewujudkan kemerdekaan Aceh. Tapi setelah perdamaian, semua itu sirna. Dan kemudian para petinggi GAM, khususnya gerombolan itu, saya bilang gerombolan Mali itu dan Muzakir Manaf itu, ini memainkan kondisi MOU untuk kepentingan mereka, kepentingan pribadi mereka, untuk mengejar-ngejar jabatan mereka, untuk memperkaya diri mereka. Jadi di sisi lain mereka seakan-akan masih tampil untuk memperjuangkan Aceh ini merdeka, memperjuangkan Aceh ini ada bendera bintang bulan, dan memperjuangkan kesejahteraan. Tapi bukan tabir, jadi bisa bukan tabir selama ini. Jadi mereka ketakutan datang rakyat, datang tentara-tentara dulu, pasukan-pasukan dulu untuk minta perjuangan. Jadi ketakutan itu banyak dikasihnya.
jadi seperti biasa menghentikan gerakan kita, mengupayakan menghentikan gerakan kita, mempengaruhi rakyat untuk tidak mengikut gerakan kita. Inilah indikasi mereka ketakutan dan banyak lain yang membuat mereka nggak bisa tenang. Jadi ini sengaja kita bikin mereka nggak tenang, karena rakyat sudah mereka bikin nggak tenang, dan agam dan ainon sudah mereka bikin tidak tenang juga. Jadi artinya mereka pun yang enak hidup. Jadi kasihan tentara-tentara di lapangan itu saya keliling, saya kunjungi, sangat menyedihkan kehidupannya. Maka dasar itu saya memanggil rakyat sekarang untuk mempertanyakan persoalan ini. Harus ada transparan, harus ada kejelasan, harus ada kepastian kedudukan Aceh ini gimana. Kalau memang sudah Aceh ini menyerah dalam NKRI, ya sampaikan kepada masyarakat. Jangan lagi membawa polemik-polemik setiap ada pilkada, pileg, mereka selalu menjual produk-produk bendera, menjual produk-produk merdeka, menjual produk kami yang duduk akan sejahtera. Tapi realita mereka sudah duduk semua, malah tambah hancur Aceh. Maka sebab itu saya mengajak semua bangsa Aceh luar dan dalam untuk bersatu. Kita buat kekuatan rakyat people of the power ini mesti ada, karena biar kita bisa menguasai mengontrol siapapun nanti jadi pemimpin ke depan, jangan lagi membohongi rakyat. Kita hanya ke situ aja. Oke, apa landasan ini Muzakir Manaf ataupun Darwah KPM menghentikan gerakan Duta Sentral Revolusi Rakyat ini, Tengku? Ini kan inilah orang-orang bodoh itu. Gerakan itu kan kita ada landasan hukum, ada referensi hukum. Baik secara hukum Indonesia sendiri itu ada undang-undang, kalau saya nggak salah, undang-undang nomor 28 memang Undang-Undang Dasar 1945 itu menyuarakan pendapat di muka umum itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Baik itu juga ada undang-undang, saya baca yang jelas ya. Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1908 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia. Seperti ini secara komponen internasional. Jadi kita bisa membicarakan, mengeluarkan pendapat apapun bisa. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah sejalan dengan 1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, 2. Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Konvensi Internasional. Artinya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, tulisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Artinya Muzakir Manaf gerakannya orang-orang tak pernah ada hak untuk mendirikan gerakan rakyat itu. Itulah kebodohannya. Atau Anda menilai ini Muzakir Manaf anti kritik? Satu sisi itu juga benar anti kritik. Kalau mereka mengatakan bahwa selama ini Indonesia, Jakarta yang membohongi mereka, sepatutnya mereka mendukung gerakan rakyat ini untuk kita pertanyakan kepastian ini. Tapi kenapa mereka justru takut untuk gerakan rakyat ini? Sebenarnya mereka yang serukan semoga bangsa Aceh ini bangkit untuk mempertanyakan persoalan MOU yang menurut mereka selalu tidak selesai. Itu sebetulnya seperti itu. Oke. Solusi gerakan rakyat tabo perang dua lep diplomat lepo kan hana lain. Nah hana payah dilurgi dah. Karena perjuangan 1976 kamu kawin dengan RI. Hana pegah ideologi yang karena kaiwa ba MOU tinggi. Sedangkan kita yang hana setuju atas 1976 yang bangkit yang lain sih. Walaupun tabah tujuan atas 1976 mana leh tujuan awal. Kon atas tujuan ino atas MOU-nya kan tujuan awal kata wali pegawai alam tunya mun. Yang tak bangkit kembali lidahnya. Tapi hana payah pegah atas 1976 karena 17 karena legalitas mekawin non RI yang ke MOU-nya legalitas legal standing di. Nyambung hukum. Yang ke legal standing di. Jadi saya gugur. Pegah-pegah atas 1976 yang kau gugur karena itu karena legalitas baru.
karena legalitas baru yang menjelaskan bahwa perjuangan 1976 kami kawin dengan RI Long melahirkanlah bunting dia lah MOU lahir anu di DPRA, DPRK, DPRI nyan anu yang dilahirkan maka lembagaan adalah anu yang dilahirkan dari pada 1976 nah soal lagi kalau yang TKI ini